Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Pernah dengar ayat itu? Walau annahum idzalamu. Perhatikan saudara. Seandainya ketika mereka berbuat zalim. Ketika mereka berbuat zalim, termasuk kita berbuat zalim kan, kita tidak menyucikan diri kita dari kezaliman dan kemaksiatan. Seandainya ketika mereka berbuat zalim, menzalimi diri mereka sendiri maksudnya, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Kalau kita orang muslim nih, ini berlaku gak cuma ketika Nabi hidup ya, karena Nabi itu hidup matinya sama. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi dalam sebuah hadis. Hidupku baik untuk kalian, wafatku, kematianku juga baik untuk kalian. Tu'radu alayya amalukum, amalan kalian diperlihatkan kepadaku. In kanat khairan hamidullah, kalau baik aku memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran istaghfartullaha lakum, kalau aku melihat keburukan aku mohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Jadi jangan khawatir, sebagai muslim Anda harus tahu dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu di alam barzakhnya senantiasa beristighfar untuk siapa? Untuk umat yang dia cintai. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummah marhumah, umat yang mendapatkan curahan kasih sayang Allah karena nabinya saja beristighfar untuk umatnya. Jadi jangan bilang ayat ini hanya berlaku bagi Nabi, hanya berlaku ketika Nabi masih hidup, karena Nabi hidup, Nabi wafat, ruhnya beliau tidak mengalami kematian. Sebagaimana ruhnya manusia nggak akan mengalami kematian. Ruh kita nanti ketika kita sudah mati, berpisah dari jasad, tapi dia masuk ke sebuah alam, dia hidup dan dia akan abadi. Yang taat masuk sorga, abadi di sorga. Yang durhaka masuk ke dalam neraka, abadi dalam neraka. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau seandainya ketika mereka berbuat zalim, berbuat maksiat, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfarullah, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah. Lihat, datang ke Nabi Muhammad, kalau kita yang sudah hidup berabad-abad setelah beliau, bagaimana cara kita datang kepada Rasulullah? Bersalawat, membaca sirahnya, senantiasa mendekatkan diri kepadanya, karena itu perantara kita menuju Tuhan kita. Fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Kemudian Rasul Nabi Muhammad beristighfar untuk mereka. Wastaghfaru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pemberi kasih sayang. Kalau mau diberikan kasih sayang oleh Allah, kita mau hidup dalam curahan rahmat, di saat kita berdosa, bertawassul, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar kita, balasannya apa? Kita akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Lihat, Al-Quran menggariskan ajaran kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi kita, bukan mempertuhan. Tidak ada kaum muslim mempertuhan Nabi Muhammad, bukan musyrik. Menjadikan Nabi sebagai perantara itu bukan musyrik, karena musyrik itu artinya menyekutukan Allah. Umat muslim tidak pernah ada satupun, wala wahid, tidak pernah ada yang menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah perantara kita menuju Allah. Kalau kita menjadikannya sebagai perantara dan kita beristighfar, kita akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha rahmat, zat yang maha menerima taubat.